Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdiel Farendi Yusuf dari kelas 12 MIA 1. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pelajaran sejarah wajib tentang PRRI dan Permesta. Yang pertama itu adalah latar belakang pemberontakan PRRI. Yang pertama, adanya hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terutama di Sumatera dan Sulawesi mengenai masalah otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Yang kedua, kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Yang ketiga, meluas tuntutan otonomi daerah untuk mendapat dukungan dari sejumlah perwira militer PRRI. Jadi itulah ketiga latar belakang yang mempengaruhi pemberontakan PRRI. Lalu Dewan Daerah juga dibentuk oleh perwira militer. Yang pertama itu ada Dewan Banteng. Dewan Banteng ini dibentuk pada tanggal 20 Desember 1956 di Sumatera Barat oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Yang kedua, Dewan Gajah dibentuk pada tanggal 22 Desember 1956 di Sumatera Utara oleh Kolonel Maludin Simbolon. Terus ada lagi yang ketiga, Dewan Garuda, dibentuk pada pertengahan bulan Januari 1957 oleh Letnan Kolonel Barlian. Dan yang terakhir ada Dewan oleh Mayor Somba. Nah, keempat, Dewan Daerah ini dibentuk oleh dan ada terjadi pertemuan di Sungai Dareh, tepatnya pada tanggal 9 Januari 1958, tempatnya di Sungai Dareh, Sumatera Barat, dan tokoh yang hadir yang pertama itu tokoh dari militer, yaitu ada Letkol Ahmad Hussein, Letkol Sumual, Kolonel Simbolon, Kolonel Dahlan Jambek, dan Kolonel Zulkifli Lubis. Dari tokoh sipil ada M. Natsir, Syarif Usman, Burhanuddin Harahap, dan Syafruddin Prawira Negara, yang dimana Syafruddin Prawira Negara diangkat menjadi Perdana Menteri PRRI. Wan Ngedare tersebut yang pertama mendirikan gerakan untuk menyelamatkan Indonesia. Yang kedua, meminta pemerintah untuk membubarkan kabinet Juanda dan diganti kabinet Hatta. Indonesia udah mulai sedikit demi sedikit terpengaruh oleh paham-paham komunisme yang dibawa oleh Partai PKI pada saat itu. Jadi mereka ingin menyelamatkan Indonesia agar semua itu tidak terjadi sebelum telat pastinya. Dan terjadi lagi rapat raksasa pada tanggal 10 Februari 1958, tempatnya itu di Padang, Sumatera Barat. Letkol Ahmad Hussein di sini memberi ultimatum kepada pemerintah pusat yang isinya itu adalah dalam waktu 5 kali 24 jam, Kabinet Juanda menyerahkan mandat kepada Presiden atau Presiden mencabut mandat Kabinet Juanda. Yang kedua, meminta Presiden menugaskan Dr. Andes Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk kabinet baru. Yang ketiga, meminta kepada Presiden supaya kembali kepada kedudukannya sebagai Presiden konstitusional. Letkol Ahmad Hussein ini memberi ultimatum kepada pemerintah pusat, tapi ultimatum tersebut tidak dihiraukan sama sekali oleh pemerintah pusat. Dan selang sehari pada tanggal 11 Februari, sidang Dewan Menteri menolak ultimatum tersebut dan Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dahlan Jambek, dan Kolonel Simbolon, yang mengakibatkan pada puncak pemberontakan terjadi pada 15 Februari 1958.
Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau yang disingkat dengan PRRI. Proklamasi tersebut diikuti oleh pembentukan kabinet. Kabinet dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri yang sudah saya bilang tadi. Dan PRRI akhirnya memisahkan diri dari pemerintahan pusat dan alasannya untuk menyelamatkan Indonesia. Lalu menyatakan diri putus hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung sepenuhnya PRRI, gerakan di Sulawesi ini dikenal dengan nama Permesta atau Gerakan Piagam Perjuangan Semesta. Oleh pemerintah untuk menumpas PRRI adalah memecat beberapa anggota militer yang terlibat seperti Letkol Ahmad Hussein, Kolonel Zulfikar Lubis, Dahlan Jambe, Kolonel Vences Samuel, dan Kolonel Maludin Simbolon. Selain itu, Komando Daerah Militer Sumatera juga dibentuk. Operasi yang militer yang kedua. Selain itu, diadakan pula beberapa operasi militer antara lain Operasi Tegas yang dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution di mana Riau adalah sasaran daerahnya. Yang kedua, instalasi berhasil diamankan dan Pekanbaru bisa direbut. Operasi 17 Agustus mengarah ke daerah Sumatera Barat. Operasi Sabta Marga yang mengarah ke daerah Sumatera Utara, dan yang terakhir itu ada Operasi Sadar berfokus pada daerah Sumatera Selatan dengan Letkol Ibnu Sutowo sebagai pemimpin dari operasi tersebut. Lalu yang ketiga, mendesak Kabinet Juanda dan Nasution. Usaha lain yang dilakukan. Terus yang keempat itu ada mengirim pasukan-pasukan, dan yang kelima melakukan operasi Merdeka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.